Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fiandasari dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam strategi dalam inovasi pendidikan. Sebelum kita membahas mengenai strategi tersebut, sebaiknya kita mengenal dulu apa pengertian dari strategi inovasi pendidikan itu sendiri. Di sini dijelaskan bahwa strategi inovasi pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan keefektivitas perubahan sosial tergantung pada ketepatan penggunaan strategi. Untuk dapat memilih suatu strategi yang tepat bukanlah suatu hal yang mudah. Hal ini dikarenakan suatu strategi pendidikan memiliki kelemahan dan kelebihan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi tersebut. Strategi yang pertama ada strategi fasiliatif. Strategi fasiliatif adalah pelaksanaan program perubahan sosial yang di dalamnya lebih mengutamakan penyediaan fasilitas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan strategi fasiliatif ini yaitu 1. Strategi fasiliatif dapat digunakan dengan tepat jika sasaran perubahan memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha memperbaiki dirinya. Yang kedua, sebaiknya strategi ini dilaksanakan dengan disertai program yang menimbulkan kesadaran pada klien atas tersedianya fasilitas. Yang ketiga, strategi fasiliatif kurang efektif jika digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang untuk menentang adanya perubahan sosial. Yang keempat, strategi fasiliatif dapat juga digunakan sebagai kompensasi motivasi yang rendah terhadap usaha perubahan sosial. Yang kedua, strategi pendidikan. Strategi pendidikan sebagai perubahan sosial atau pengajaran kembali. Pendidikan dipakai untuk mencapai perubahan sosial. Dengan begitu, orang yang menggunakan fakta atau informasi dapat menentang dan mengambil tindakan yang akan dilakukannya. Penggunaan strategi pendidikan dalam suatu pendidikan sangat mempermudah proses pendidikan, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi. Apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, ada strategi bujukan. Strategi ini merupakan strategi yang digunakan dengan cara membujuk para pasaran agar mau mengikuti perubahan sosial. Strategi ini akan berhasil jika alasan yang diberikan rasional, fakta yang akurat. Biasanya strategi ini digunakan pada saat kampanye atau sebuah reklame pemasaran dari hasil perusahaan. Namun terkadang strategi ini muncul ketika saling berkomunikasi tanpa kita sadari. Yang keempat, ada strategi paksaan. Strategi paksaan ini merupakan strategi yang digunakan dalam program perubahan sosial dengan cara memaksa klien untuk mencapai tujuan yang perubahan. Kekuatan paksaan dipengaruhi oleh ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh pelaksanaan perubahan. Tersedianya berbagai alternatif untuk mencapai tujuan. Strategi paksaan dapat digunakan apabila partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah tidak mau meningkatkan partisipasinya. Strategi paksaan juga dapat digunakan untuk menjamin keamanan percobaan perubahan sosial yang telah direncanakan. Strategi yang kelima ada strategi empiris rasional. Strategi ini adalah bahwa manusia mampu memakai akalnya dan akan bertindak dengan cara yang rasional. Strategi ini didasarkan suatu pandangan yang optimistik yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Ada beberapa strategi empiris rasional yang merupakan dasar seperti yang dijelaskan oleh Bene dan Chin, yaitu
1. Riset dasar dan persebaran pengetahuan melalui pendidikan umum. Yang kedua, pemilihan dan penempatan personil. Yang ketiga, sistem analisis dan konsultan. Yang keempat, riset terhadap dan sistem mata rantai untuk difusi hasil riset. Yang kelima, ada pemikiran kaum optimis sebagai suatu strategi pembaruan. Dan yang terakhir, ada strategi gabungan politik administratif. Ada perbedaan antara strategi politik administratif dengan strategi-strategi lainnya. Perbedaan ideologi dan nilai-nilai di antara interest group telah diperlihatkan melalui kekuasaan yang terbuka. Perubahan yang nyata terlihat bagi suatu redistribusi kekuasaan dan posisi subjektif dari setiap titik pandangan tidak disembunyikan. David mengemukakan bahwa ada 4 strategi mayor dalam reformasi pendidikan. Yang pertama, ada akuntabilitas berbasis standar. Yang kedua, reformasi sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, ada strategi pasar. Dan yang keempat, keputusan partisipatif. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai strategi inovasi pendidikan. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.